Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat esensialisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan kata isme yang berarti aliran atau mazhab. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme ini. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai data yang jelas. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan bahwa kebaikan kepada masyarakat dan nilai-nilai berasal dari Renaissance. Selanjutnya, nama-nama tokoh aliran esensialisme. Yang pertama, Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16, yang merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Erasmus berusaha agar kurikulum sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional, sehingga bisa mencakup lapisan menengah dan kaum aristokrat. Dan yang kedua yaitu John Amos Comenius yang hidup di seputar tahun 1592 sampai 1670. Dia adalah seorang yang memiliki pandangan realitas dan dogmatis. Comenius berpendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Dan yang ketiga yaitu John Locke, tokoh dari Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Sebagai pemikir dunia berpendapat bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Yang keempat yaitu William C. Broglie, berpendapat bahwa filsafat esensialisme ini memiliki ciri-ciri, yaitu minatnya yang kuat dan tahan lama pada seorang peserta didik itu sering tumbuh dari upaya belajar yang menarik perhatiannya. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada balita yang panjang. Yang ketiga, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka tujuan menegakkan kedisiplinan adalah salah satu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan. Sedangkan sekolah-sekolah pesaingannya memberikan teori yang lemah. Yang kelima yaitu Johann Friedrich Herbart, berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses pencapaian tujuan pendidikan disebut dengan pengajaran. Nah, di sini bagaimana kisah kemunculan aliran esensialisme? Kisah kemunculan aliran ini adalah dari Renaissance. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan Renaissance adalah membawa kebaikan kepada masyarakat. Renaissance merupakan tonggak awal munculnya aliran esensialisme dan berkembang pesat pada abad ke-19. Tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme adalah analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Oleh karena itu, dalam sejarah berkembangnya kurikulum esensialisme dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan realisme. Kekurangan dan kelebihan aliran esensialisme. Kelebihan aliran esensialisme, suatu ide atau gagasan manusia diuji sumber dari Tuhan.
Memberikan dasar pendidikan yang fleksibilitas, maksudnya memberikan keterbukaan terhadap perubahan dan toleran tidak terikat dengan doktrin tertentu. Pendidikan berpijak pada yang mempunyai nilai kestabilan. Aliran ini berpendapat bahwa perubahan adalah keadaan yang tidak dapat dirubah dalam keadaan sosial. Peran guru sebagai model yang baik untuk digugu dan ditiru. Kemudian kelemahan aliran esensialisme. Sekolah tidak boleh menetapkan kebijakan sosial yang mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan. Para pemikir esensialis umumnya berpendapat bahwa filsafat yang berbeda, bahkan memandang ilmu sastra, bahkan pelajaran IPA, teknik, dan kejuruanlah penting diperlukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat. Inisiatif ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Sekian dari saya penjelasan tentang aliran filsafat